Harap tenang, sekarang saya umumkan. Pengadilan untuk Linanan dimulai. Sangat disayangkan mengundangmu ke acara seperti ini. Orang tuamu sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan hidup bersama. Saya punya pertanyaan untukmu. Sebagai putri mereka, kamu memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibu untuk melanjutkan hidup bersama. Saya berharap untuk tinggal bersama ibu. Linanan, saya ingat sebelumnya ke rumahmu. Untuk melakukan penyelidikan, kamu bilang mau tinggal dengan ayah. Untuk melanjutkan hidup bersama. Ya, tapi sekarang saya tidak mau lagi. Saya sudah bilang padamu keinginan pribadimu. Sangat penting, jadi saya harap kamu. Buat pilihan dengan hetai-hetai. Selama ini, saya sudah memikirkan banyak hal. Karena keputusan ini sulit. Ayah bilang semua yang dia lakukan adalah untukku, semua yang dia dapatkan juga milikku. Anan, semua yang ayah lakukan adalah untukmu, semua yang ayah miliki juga milikmu. Jika Anan tidak tinggal bersama ayah, maka semua yang ayah lakukan tidak ada artinya lagi. Tapi saya rasa semua yang ayah bangun adalah miliknya sendiri. Ana nanti akan bekerja sendiri, akan punya pekerjaan sendiri. Tapi ibu membuat saya merasa saya sudah dewasa. Anan, ibu baik-baik saja. Ibu percaya kamu adalah anak yang punya kemampuan berpikir mandiri. Ibu ingin bilang padamu tentang pilihan tinggal dengan ayah atau ibu. Jangan terlalu stres dengan hal ini. Pilih sesuai keinginanmu baik. Siapapun yang kamu pilih, ayah dan ibu akan selalu mendampingimu, hanya cara yang berbeda baik. Ibu memberi saya hak untuk memilih. Saya merasa sangat lega dan yang paling penting, dibandingkan ayah, aku rasa ibu lebih membutuhkanku. Jadi, aku mohon kepada hakim, berikan aku kepada ibu. Ayah, maaf. Xiaozu, maaf. Selama ini aku yang salah padamu. Tidak perlu minta maaf, semuanya sudah berlalu. Aku sudah transfer 500 juta ke rekeningmu dan perusahaan yang dulu kita dirikan berkat dukungan diam-diammu juga akan dialihkan kepadamu. Kita sudah menandatangani perjanjian pranikah. Harta pranikahmu tidak ada hubungannya denganku. Kamu tidak perlu. Xiaozu, anggap saja ini sebagai kompensasiku untuk kalian berdua. Baiklah. Hujan deras, aku antar kalian pulang. Tidak usah, Anan, ayo kita pergi. Ayah, dah. Ayah aku dan Linyang sudah bercerai. Di perjalanan pulang membawa Anan, hujan sangat deras. Bisa kamu datang ke pintu untuk menjemput? Ibu sangat terburu-buru ya? Hujan deras masih pergi untuk mengurus peralihan, lihat aku basah kuyup. Aku kan hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Song Xiao itu sudah menandatangani perjanjian pranikah. Kalau sampai bercerai, dia tidak akan dapat sepeser pun. Masa sih kalian mau mengembalikan rumah itu kepadanya? Harus segera mengambil keputusan. Ibu, rumah itu dulu dia beli. Untuk menghormati ibu, rumah itu sudah milik ibu. Mana mungkin ada bagiannya lagi, ya sudah pasti. Di keluarga ini ibu lebih mementingkan anak laki-laki. Ayah pendiam, tapi adik selalu dekat denganku. Dia seharusnya tidak akan seperti mereka. Ibu, aku tidak mau ke rumah nenek. Rumah itu ibu yang beli di sini. Adalah rumah kita. Siapa itu? Kok tiba-tiba pulang? Lihat deh hujan di luar. Ayah juga tidak bisa keluar, baru saja bilang. Tunggu hujan reda baru jemput kamu. Kalian keluar ya. Oh,
Sebelum hujan pergi ke rumah keluarga kakak ipar. Pulang-pulang langsung basah. Gimana ceritanya pulangnya Linyang? Kok nggak barengan sama kamu? Aku udah cerai pengen pulang buat sementara. APA, kamu mau tinggal di sini. Kenapa nggak kasih tahu duluan? Aku udah kirim pesan ke papa tapi nggak ada yang balas. Udah cerai berarti nggak ada yang mau. Kamu bilang aja cerai ya cerai. Bawa-bawa anak kecil lagi. Anak kecil. Aku bukan anak kecil. Kamu, Adikku mana? Biasanya di rumah, dia pasti keluar nyambut aku. Kiangzi? Dia lagi kerja sekarang. Lagi sibuk banget kerjaannya. Anan kita ke kamar kita. Mama ini gimana sih? Ini kan barang-barang di rumah banyak, aku mikir. Kosongin satu kamar buat nyimpen barang-barang sekalian. Bikin kamar main buat tahu-tahu. Apa sih? Aku nggak pernah main di kamar ini. Aduh tahu-tahu. Ini semua dulu aku yang beli buat keluarga. Nggak nyangka sekarang kamarku jadi kayak gini. Terus barang-barangku yang dulu mana? Itu semua ada di situ, adik iparmu udah rapihin buat kamu. Aku sama Anan mau tidur di kamar ini nanti. Mama bantuin aku rapihin kamarnya. Song Xiao, maksud kamu apa sih? Baru pulang langsung rebut kamar anak, gimana sih jadi tante? Aku yang beli rumah ini masa nggak boleh punya satu kamar? Nggak boleh punya satu kamar. Song Xiao, jangan pikir karena kamu yang bayar rumah. Bisa seenaknya nindas orang anak perempuan yang udah nikah. Kayak air yang udah ditumpahkan. Kamar ini meskipun nggak buat tahu-tahu, nggak bakal buat kamu juga. Mama maksudnya apa? Aku nggak boleh tinggal di rumah. Xiazu, akhir-akhir ini papa lagi nggak enak badan. Aku sendiri nggak sanggup ngurus semuanya. Malah mikirin rumah ini buat pembantu. Buat ngusir aku. Bener-bener udah dipikir mateng-mateng. Dulu. Aku cuma pengen kasih yang terbaik buat kalian sekarang. Kalian nggak pantas. Perbuatan kalian membuatku melihat semuanya dengan jelas. Dulu aku dengan hati-hati memilih barang untuk kalian sekarang. Kalian sama sekali tidak layak. Song Xiao, kamu gila ya? Ya aku gila. Tergila-gila karena kalian ini balasan kalian padaku. Rumah yang kubeli dengan susah payah. Barang yang kubeli untuk kalian semuanya sia-sia. Anak ini kok tidak mengerti barang yang mahal. Kok bisa dibuang begitu saja? Mahal di mata kalian. Hanya uang saja. Ikatan keluarga kalian. Apakah hanya diukur dengan barang-barang ini? Wanita jahat ini berani menendang mainanku, aku akan memukulmu. Si manis, mainan mana yang bukan kubeli untukmu? Sekarang malah menyalahkanku. jangan pukul ibuku. Kamu ngapain? Mengapa kamu memukul ibuku? Ribut apa sih? Aku main game. Nggak bisa tenang. Wah kakak. Kapan pulang? Bukannya kamu pergi kerja? Ah, itu tadi aku akhir-akhir ini. Kerja di perusahaan kakak ipar jadi jarang absen.
Karena sudah pulang gimana kalau begini? Aku dan adik ipar akan menginap di hotel beberapa hari kamar kami. Kamu tinggal saja dulu. Kamu ngomong apa sih? Sudah-sudah jangan ribut. Kita semua keluarga ayo makan dulu. Benar-benar tidak bisa diajak bicara. Kamu bikin aku marah sampai muka hitam aku mau perawatan kulit. Generasi kedua Osmanthus Whitetube. Bagus banget. Whitening dan perawatan sekaligus. Teksturnya lebih ringan lembab dan tidak lengket. Lebih mudah diserap. Dipadukan dengan Whitetube mereka. CP resmi krim wajah Osmanthus White Jar. Melembabkan, merawat, mencerahkan, menenangkan. Semua lengkap. Perawatan kulit yang simpel. Kulit jadi bersih dan cerah. Tidak seperti beberapa orang. Setelah bercerai jadi wanita tua. Ada beberapa orang yang tidak tahu merawat diri. Sering marah-marah, pantas saja ditinggalkan. Penampilan luar yang cantik tapi hati yang jelek. Untuk apa lagi? Jangan banyak bicara. Kak, ayo. Sepertinya dulu aku tidak sia-sia menyayanginya di rumah ini. Masih ada yang peduli pada kita. Kak, kamu ini lagi bertengkar dengan suami ya? Menurutku, sudah cukup kan sudah lama menikah. Tapi kali ini suami kamu mungkin akan mengeluarkan banyak uang lagi. Iya mungkin. Seperti dulu bawa banyak barang berharga datang minta maaf. Ibu Xiaozu masih marah. Menantuku yang baik datang saja. Bawa banyak barang berharga. Aduh suami, jangan marah sama kakak. Dia sih mulutnya pedas tapi hatinya lembut. Masuklah suami. Tidak bertengkar sudah cerai. Anan ikut aku. Apa? Kak, kamu gila ya kamu cerai? Lalu bagaimana masa depanku? Pokoknya aku tidak peduli. Tahu-tahu harus masuk sekolah swasta. Semua ini tergantung pada suami kamu jadi. Kak, kamu sekarang cari suami kamu. Minta maaf dan berdamai. Pergi. Tidak akan pernah rukun lagi. Tidak jadi aku akan tinggal di sini lama. Kalian berdua tidak perlu pindah. Kosongkan saja kamar itu. Kenapa aku punya anak perempuan yang tidak berguna? Apakah karena kamu tidak bisa punya anak laki-laki jadi dia tidak mau kamu? Song Xiao, kamu tidak mau berdamai. Di sini tidak ada tempat untukmu. Kalian tidak mau menerima baik. Bukankah aku punya apartemen kosong? Kasih kuncinya, aku tinggal di sana. Apa maksud kalian? Apartemen itu adikmu. Kakakmu sekarang tinggal di sana tidak nyaman. Bukankah ada satu lagi yang di Yijing Garden kasih kuncinya? Xiaozu, kamu pulang kali ini khusus minta rumah atau sengaja pulang pamer sama kita? Semua rumah ini kamu yang beli ya? Ayah di hatimu. Aku orang seperti ini ya? Aku sudah tanya berkali-kali aku tinggal di mana. Kamu diam saja, aku atur sendiri. Kamu diam malah bilang aku pamer. Aku belum pernah lihat siapa yang pamer beli 3 rumah, tapi malah tidak punya tempat tinggal. Kak, kondisi keluarga kita tidak sebaik keluargamu. Kalau kamu mau tinggal juga boleh. Gini, kamu jadi asisten rumah tangga di rumah. Merawat ayah ibu setiap bulan. Bayar uang hidup 10.000. Kami tidak minta uang sewa. Jiangyan, aku kasih muka ya. Rumah ini siapa yang berhak bicara? Kamu Song Qiang. Hidup ini tidak bisa dijalani. Kamu lihat kakakmu mengganggu aku ya? Song Xiao, bukan aku bilang kamu sudah menikah. Masih pulang tinggal di rumah pantaskah? Kalau bukan karena ibu baik hati kamu bawa pulang beban. Kami mau menerima kalian. Dengarkan aku, kalau tahu diri cepat pergi. Minta maaf sama kakak ipar kalau begitu. Kita masih satu keluarga. Song Qiang, aku beli 3 rumah. 1 untuk kamu nikah. 1 untuk adik ipar kamu yang untung. Di sini pura-pura apa kalau berani? Kamu kembalikan 3 rumah itu, bawa istrimu dan orang tuamu pergi tinggal di luar. Song Xiao, kamu keterlaluan.
Kamu pulang seluruh rumah jadi tidak tenang. Kamu mau buat seluruh rumah jadi kacau balau. Baru puas ya. Kalau kamu berani pulang berantem sama Linyang, orang yang diusir keluar. Kamu tidak malu. Kami yang malu. Inikah keluarga yang selalu kukenang? Mereka benar-benar menganggap aku sebagai keluarga. Ibu, ibu jangan menangis. Rumah ini sudah tidak bisa menerimaku. Benarkah? Rumahmu di Haisi bukan di sini. Kamu cerai muka kami berdua. Sudah hancur kamu masih berani pulang. Sekarang kamu pergi. Kalau begitu maksud kalian adalah memutus hubungan denganku. Benar begitu. Baiklah kalau begitu. Mari kita putuskan hubungan. Mulai hari ini. Aku Song Xiao. Tidak punya ayah. Tidak punya ibu. Tidak punya keluarga. Anan, ayo kita pergi. Buat apa pura-pura wanita yang tidak ada yang mau? Bawa anak siapa yang berani menerimanya? Tunang saja mereka pasti akan menangis. Dan kembali memohon pada kita. Menurutku tidak perlu kembali. Karena dia bukan anak kandungku. Aku membelinya dengan uang apa? Lagi pula rumah sudah dialihkan dia tidak punya. Nilai guna lagi makanlah. Makan. Ibu jangan menangis. Anan akan selalu menemani ibu. Ibu tidak menangis, ibu masih punya Anan. Dan aku akan membuat kalian semua menyesal. Sekarang Anan sudah aman. Saatnya menyelesaikan urusan kita. Apakah Anda Nona Song? Ya, teman saya bilang. Anda adalah tim pengacara terbaik di Haicheng. Jadi saya sengaja datang untuk berkonsultasi. Terima kasih atas kepercayaannya, saya pengacara Sang. Bisa ceritakan kasus apa yang ingin Anda ajukan? Jadi begini. 3 rumah saya bayar tunai. Namanya tertulis atas nama orang lain. Bisakah saya minta kembali? Nona Song, apakah Anda punya perjanjian hibah? Termasuk perjanjian lisan. Di antaranya ada satu yang saya bilang untuk menghormati orang tua. Untuk mereka tinggal saat pensiun, yang lain tidak ada. Kalau begitu yang satu ini, mungkin agak sulit untuk sepenuhnya dikembalikan. Apakah Anda terburu-buru untuk menjual properti ini? Anda salah paham. Saya tidak kekurangan uang, saya hanya tidak ingin memberikan rumah itu kepada mereka. Oh, begitu banyak cara untuk itu. Tunggu kabar baik dari saya. Baik. Ketika aku masih kecil, orang tuaku lebih menyayangi Song Qiang. Mereka merasa adikku lebih pintar dariku. Di masa depan pasti akan punya masa depan yang cerah. Jadi saat aku belum lulus SMP, mereka sudah memaksaku untuk berhenti sekolah, pergi bekerja untuk membayar uang sekolah adikku. Karena itu, aku masuk ke masyarakat sejak dini. Jualan burger, kerja di pabrik. Antar makanan, antar paket. Segala macam pekerjaan kasar dan melelahkan. Aku pernah melakukannya. Akhirnya aku sadar. Hanya dengan belajar, aku bisa mengubah nasibku.
Lalu aku dan Linyang mendirikan perusahaan desain Singmang. 3 properti di rumah ini juga dibeli saat awal kami berwirausaha. Waktu itu ketika membeli rumah, orang tuaku bilang, mereka takut aku tidak akan merawat mereka di kemudian hari. Dengan berbagai cara halus hingga keras, mereka memaksaku untuk menuliskan nama mereka di sertifikat rumah. Saat itu aku merasa, kita adalah satu keluarga, tidak ada kamu atau aku. Aku setuju tanpa ragu sedikit pun. Betapa realistis, betapa ironisnya. Untungnya, Tuhan tidak memaksaku sampai ke jalan buntu. Sekarang aku punya banyak uang yang tidak habis-habis. Sekarang, aku tidak punya keluarga lagi. Mulai sekarang, sudah waktunya aku hidup untuk diriku sendiri. Apakah menjadi bos butuh CV? Selama ini, Linyang yang mengurus perusahaan, aku belum pernah ikut campur bagaimana menjalankan perusahaan. Verifikasi gagal. Apa kamu datang untuk wawancara? Aku datang untuk... Namaku Zhang Min, aku akan membawamu ke departemen HRD untuk melapor. Jangan diam saja di sini, verifikasi berhasil. Ayo pergi. Juga boleh sekalian cari tahu kondisi perusahaan. Bagaimana situasi operasionalnya. Nona Song, kamu sangat memahami proses desain produk. Rencana desainmu lebih mendalam daripada banyak karyawan internal kami. Terlalu memuji. Karena saya sendiri juga pengguna setia Osman Sefiwati dan sangat mengakui. Versi kedua yang ditingkatkan dengan pemutihan ilmiah. Konsep pemutihan dengan perbaikan presisi produk yang ditingkatkan. Kemasannya juga ditingkatkan. Lebih sederhana dan estetis. Saya sangat paham perusahaan kami selalu berdasarkan saran dari klien dan kebutuhan konsumen untuk memperbaiki desain. Selamat Nona Song, Anda diterima. Selamat bergabung dengan Star Horizon. Terima kasih, saya sangat menantikan bekerja di sini. Gimana? Saya lulus. Bagus sekali, mulai sekarang kita jadi rekan kerja. Ngomong-ngomong, malam ini, tepatnya adalah acara bulanan Star Horizon. Perusahaan kita mau ikut gak? Kebetulan ketua tim kita pulang, aku kenalin. Ya. Pas wawancara kok gak ketemu ketua tim ya? Oh, dia. Mungkin dia sibuk. Sibuk apaan, jelas-jelas gak masuk kerja. Dengar-dengar dia punya koneksi keluarga, makanya bisa dapat posisi itu. Tim ini gak punya orang sehebat kita, Min. Lambat laun pasti bubar menurutku sih. Ketua tim ini harusnya Zhang Min yang jadi. Tidak. Mari kita sambut teman baru kita, mari kita bersulang. Bersulang. Xiazhu, kamu hebat banget. Sama sekali tidak seperti orang baru. Iya, dengan skema kamu efisiensi kerja langsung naik 2 kali lipat pekerjaan kita semua. Jadi lebih ringan, aku bilangkan. Xiazhu, dia bukan orang biasa, kita harus banyak belajar darinya. Dulu kondisi keluarga saya tidak baik. Lulus SMP langsung kerja. Semua jenis pekerjaan sudah saya jalani. Jadi pengalaman kerja mungkin lebih banyak. Tidak menyangka masih muda. Tapi sudah melewati banyak hal. Iya. Tapi lihat wajah Xiazhu putih bersih. Tidak ada noda sama sekali, tidak terlihat seperti orang yang hampir 30. Aku tahu. Xiazhu pasti sering pakai ini. Osmose Aman Whitening Tube. Kamu langsung menimbun versi baru yang ditingkatkan ini. Ketahuan lagi sama kamu.
Generasi kedua osmose aman Whitening Tiu. Aku sangat menyukainya. Whitening dan perbaikan dalam satu. Memutihkan dengan cepat dan lembut. Juga sangat praktis untuk dibawa bepergian. Xiazhu, dengan kemampuanmu, promosi dan kenaikan gaji tinggal menunggu waktu. Kamu terlihat kurus, ayo. Makan lebih banyak. Terima kasih semuanya, aku akan berusaha lebih keras di masa depan. Kak Jiang, mana Ketua Song? Dia di ruangan sebelah minum dengan atasan. Secepatnya dia akan datang. Song Xiao, kenapa kamu di sini? Song Xiao, cepat sapa, ini adalah istri ketua kelompok kami. Ternyata ketua kelompok yang tidak bisa diandalkan itu adalah adikku. Benar, ada pertunjukan menarik yang akan kita lihat. Kenapa diam saja, cepat sapa. Song Xiao, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini, Kak Jiang? Dia adalah rekan kerja baru di kelompok kami. Kemampuan kerja Xiazhu sangat kuat, kalian tidak tahu apa-apa. Dia sama sekali tidak mampu selalu mengandalkan pria. Sama sekali tidak cocok untuk pekerjaan di perusahaan kita. Segera pecat dia. Apa dengan kemampuan seperti ini masih bisa bertahan di perusahaan, kita cepat pergi dari kelompok kami. Kak Jiang ini tidak tepat. Kemampuan kerja Xiazhu sangat bagus, semua orang sudah melihatnya. Tidak bisa, aku bilang tidak bisa ya, tidak bisa. Kak Jiang, apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada, dia adalah adik iparku. Apa, siapa yang adik iparmu? Sejak kamu diusir dari rumah kami, kamu bukan lagi anggota keluarga Song kami. Apakah kamu ingin naik jabatan? Mengandalkan hubungan dengan Song Qiang tidak mungkin. Siapa yang peduli? Kamu kalian. Usir dia keluar. Kesalahpahaman, semua ini kesalahpahaman. Rame sekali ya. Suami, cepat lihat wanita ini. Tidak tahu bagaimana dia bisa menempel, cepat usir dia. Kak Song Xiao. Seperti ini caramu menjadi ketua kelompok. Song Xiao, rumah ini tidak bisa kembali lagi. Kamu benar-benar mengikuti kami ya. Siapa yang mengikutimu? Jangan sok akrab, aku datang ke kantor perusahaanku sendiri. Perusahaanmu sendiri ya. Kukira ini seperti dulu. Benar-benar perusahaan kita. Masih kelompokku. Kepala kelompok kemampuan kerja Song Xiao. Sangat bagus dia di kelompok kita. Pasti bisa meraih prestasi nomor 1. Benarkah? Tidak kusangka kakak baikku dulu masih punya kemampuan seperti itu, sayangnya. Besok kamu tidak perlu datang lagi. Perusahaan ini milikmu. Kamu bilang aku tidak perlu datang. Aku tidak perlu datang. Aku adalah kepala kelompokmu tidak lama lagi. Aku akan menjadi supervisor, dan kamu hanyalah seorang anggota kelompok kecil. Aku bisa memecatmu semudah membunuh semut. Kamu lupa bagaimana kamu menempatkan pekerjaan ini kan? Dan bagaimana kamu bisa naik ke posisi ini? Tentu saja dengan kemampuan pribadiku yang luar biasa, pimpinan menghargai. Secara alami aku duduk di posisi ini. Ngapain bicara banyak dengan dia, langsung buang dia keluar. Melihatnya saja aku sudah kesal. Kak Jiang bicara tidak dengar ya. Ayo lakukan, tidak bisa, tidak bisa. Minggir, siapa ini? Ribut-ribut di sini. Selamat pagi Pak Zhou. Apa yang terjadi? Pak Zhou, begini. Kami tidak sengaja merekrut seorang karyawan yang tidak patuh. Sedang bersiap untuk memecatnya. Kalau mau dipecat ya dipecat saja, ribut-ribut seperti ini. Zhou Liangcheng, lihat baik-baik. Siapa aku? Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Bagaimana kamu bisa punya kartu hitam eksklusif ketua dewan kami? Jangan-jangan kamu adalah ketua dewan? Benar, aku adalah ketua dewan perusahaan desain Xingmang, Song Xiao. Kak Song, kamu adalah ketua dewan perusahaan kami. Aku ternyata bekerja sehari dengan ketua dewan, tapi Xiazhu sama sekali tidak sombong seperti ketua dewan kami, malah menganggapmu sebagai karyawan baru. Saya ingin Anda membantu mengatur dokumen. Aku sangat malu. Tidak apa-apa, aku juga tidak sengaja menyembunyikan Anda. Aku hanya ingin menjadi praktis melihat manajemen perusahaan. Kalian bekerja keras dan serius. Itu semua yang saya lihat. Hanya saja,
Saya tidak berharap perusahaan itu bersembunyi beberapa kuda hitam. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Tunggu, itu tidak benar. Ketua kami adalah Lin yang baik. Anda magang kecil. Berani menyamar sebagai ketua kami. Zhou Liangqiang, Anda sebagai manajer umum perusahaan. Kau tahu kabar ini terlalu buruk. Kepemilikan Xingmang telah ditransfer ke saya. Aku telah menyelesaikan semua proses hukum. Sekarang aku adalah perusahaan desain Xingmang, pemilik tunggal. Ini fakta yang dipaku. Bagaimana ini, perusahaan ditransfer atau diakuisisi? Tidak ada gerakan. Kalau tidak, kenapa saya tidak menerima pemberitahuan? Saya tidak bisa melihatnya di keluarga Song sebelumnya. Keterampilan akting Anda begitu baik. Kalian tidak menerima pemberitahuan itu karena dia ditipu. Kalian tahu kenapa dia akan. Ini kartu hitam eksklusif ketua. Itu karena mantan suaminya. Tapi Ketua Linyang, jika Anda menempatkan kartu ini sebelumnya, itu benar-benar membuatnya benar digunakan. Tapi sekarang berbeda. Dia sudah diapakan dan dibuang oleh Linyang. Jadi kartu ini, mungkin saja dia mencurinya. Pasti saat dia keluar dari rumah, secara diam-diam mengambil kartu ini. Apa yang tidak bisa dilakukan orang seperti ini? Aku bisa bersaksi. Meskipun saudara ipar saya menceraikannya, kakak ipar masih menghargai saya. Pasti melakukan hal seperti ini. Sangat aneh. Aku tidak pernah menerima pemberitahuan tentang perubahan kepemilikan perusahaan. Ternyata kamu yang mencuri kartu ketua dewan kami. Di sini berpura-pura kuat ya. Benar Pak Zhou. Kamu tidak tahu Song Xiao dia itu. Sangat rendah selalu demi uang. Tidak peduli cara, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kalau begitu jangan salahkan aku. Security. Zhou Liangqiang, aku sebenarnya ingin melihat kamu bekerja untuk perusahaan. Selama 9,5 tahun terakhir kasih kesempatan. Tidak menyangka kamu masih begitu bodoh. Bagaimana dia bisa begitu tahu tentang perusahaan? Apakah dia benar-benar ketua dewan baru? Tapi aku belum menerima pemberitahuan. Manajer umum Zhou, kamu harus tetap sadar. Jangan sampai tertipu olehnya. Awalnya dia mendekati Ketua Dewan Linyang, bukan untuk uang. Orang seperti ini punya niat baik apa? Benar Pak Zhou. Dia hanya berpura-pura kuat. Aku tahu betul seperti apa kakakku. Pasti Lin ketua melihat dia tidak bisa punya anak laki-laki. Baru mengusirnya, tidak menyangka. Dia malah memakai nama Lin ketua. Untuk menipu orang. Aku bilang Song Xiao. Mengusirmu dari keluarga Song adalah untuk kamu introspeksi diri, tidak menyangka. Kamu sangat mengecewakan kami. Song Qiang Jiangyan. Kalian berdua kompak sekali. Kerjasamanya sangat serasi. Tapi aku peringatkan kalian, fitnah dan tuduhan palsu terhadapku akan bertanggung jawab secara hukum. Kalau kamu sendiri sudah menyebut tanggung jawab hukum, kamu harus tahu. Kamu berpura-pura sebagai ketua dewan kami. Kamu harus bertanggung jawab apa? Hanya dengan ini departemen hukum kami bisa membuat kamu di dalam tinggal selama beberapa tahun. Benarkah kamu benar-benar tidak menyerah sampai melihat peti mati? Lihat baik-baik. Apa ini? Ternyata ketua Song yang baru. Kenapa kamu di sini? Tadi aku bilang mau melaporkan rencana kerja tahun ini. Apakah kamu salah? Song Xiao, ketua Song, bagaimana mungkin? Song Qiang, kalau kamu mabuk cari tempat. Untuk sadar, jangan keluar bikin malu. Oh ya, rencana bulananmu. Apa belum kamu serahkan, wahai Pak Zhou? Tidak mungkin, kakakku cuma ibu rumah tangga. Kapan dia jadi bos? Iya Pak Zhou, apa Bapak mabuk? Salah orang kali. Saya mabuk, buka matamu. Lihat baik-baik, ini tertulis jelas. Apa yang tertulis? Ini tidak mungkin. Ketua Song, saya salah, kami salah dalam manajemen. Ada celah, semua salah saya.
Maafkan saya, beri saya kesempatan lagi. Zhou Liangcheng, kamu benar-benar hebat dalam manajemen. Tanpa tahu benar salah. Langsung ikuti kemauan Song Qiang. Langsung pecat karyawan. Ketua Song, saya salah. Beri saya kesempatan lagi, saya salah Ketua Song. Saya salah. Kalian berdua hanya bisa cari muka. Hanya bisa menjilat di perusahaan saya. Tidak butuh karyawan seperti ini, langsung keluar. Dan kamu. Tidak Ketua, tidak. Kakak kamu kakak kandung saya. Jangan pecat saya lagi, saya sudah tahu salah. Beri saya kesempatan lagi. Bagaimana? Song Qiang, kamu dipecat. Suamiku, Hang Min, mulai sekarang. Kamu jadi sekretaris pribadi saya, bagaimana? saya bisa. Kamu orang yang sangat mampu begini. Gaji bulanan 30.000 mulai besok. Baik Ketua Song, saya tidak akan mengecewakan. Kakak. Saya adik kandungmu, sekarang kamu sudah. Jadi bos besar, tidak naikkan jabatan saya tidak apa. TAPI kenapa tiga pecat saya? Jangan tega begitu kakak. Iya, kakak kamu baru datang ke perusahaan. Mungkin belum paham situasi bisnis perusahaan. Song Qiang sebenarnya cukup rajin. Hari ini cuma salah paham, ke depan pasti tidak akan terjadi lagi. Maafkan dia kali ini. Situasi perusahaan saya telah melewati anggota tim. Sangat jelas bahwa terakhir kali saya pulang, aku bisa melihat Song Qiang dengan jelas. Kau cacing penuh, tidak melakukan bisnis sepanjang hari. Entah terlambat atau pergi lebih awal, perusahaan meninggalkan karyawan seperti Anda. Apa gunanya? Dan tentang perusahaan Jiangyan Anda berputaran dengan anggota keluarga Anda. Tutup mulutmu. Anda, Song Qiang, kau bicara. Jika kau keluar dari hubungan, keterampilan apa yang Anda miliki? Apakah Anda hanya mengandalkan hubungan pendakian? Song Xiao menghitung semua orang yang Anda bekerja. Aku sudah mendengar wanita ini, tapi adikku. Dia ingin mengusir orang tuaku. Sangat kejam pada saudaranya. Orang seperti ini di masa depan. Bisakah Anda memperlakukan karyawan Anda dengan baik? Lebih baik mengundurkan diri sesegera mungkin. itu adalah Song Xiao selama bertahun-tahun. Tidak ada pekerjaan serius dan telah didukung oleh pria. Saya melihat bagaimana posisi ketua ini. Mungkin perusahaan ini cepat atau lambat di tangannya. Sepanjang hari di perusahaan, siapa yang serius? Siapa yang bekerja keras? Ini adalah kantong pribadi dan kekuatan untuk mencari keuntungan pribadi. Aku sudah menyelidikinya. Aku akan melayani besok. Hadiah dan hadiah. Tidak akan pernah memihak siapapun. Ketua Song mengatakan tidak lama setelah memasuki perusahaan. Tapi apa yang dia ketahui tentang perusahaan? Tapi lebih dari beberapa orang yang telah berbaur di perusahaan selama beberapa tahun. Lebih teliti. Orang seperti ini juga. Makan dan minum di sini selama bertahun-tahun. Apa yang dia mengerti? Jangan kau bilang. Apakah mertuamu membelikanmu 3 suite? Bibimu miskin dan malas. Sudah hampir 4 belum menikah dan mengatakan orang sudah menikah. Pulang dan menjadi tua. Zhou, General Manager, saya pikir dengan kemampuan Anda tidak cukup untuk posisi ini. Anda masih pergi ke akar rumput, berlatih dengan baik. Dirut Song, saya salah. Anda lihat saja, saya sudah bergabung dengan perusahaan ini selama bertahun-tahun. Tidak ada jasa, setidaknya ada kerja keras. Anda tidak bisa hanya dengan satu kalimat menyuruh saya turun ke level dasar. Kalau masih banyak bicara turun jabatan atau pergi. Ternyata keluarga Anda tidak sehebat itu. Biasanya membual begitu hebat. Katakanlah berapa rumah yang dimiliki keluarga Anda mampu menjual rumah. Ternyata semuanya bohong. Bahkan pekerjaan pun harus bergantung pada kakak. Sebagai seorang anak, tidak bisa menghidupi orang tua. Anda tidak merasa malu saat Anda menjilat saya dulu. Bukan begitu katanya. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang. Kalau tidak bisa banyak berlatih. Mengapa masih berdiri di sini? Saya tidak menyambut Anda di sini. Apakah saya harus memanggil satpam untuk mengusir Anda? Song Qiang, ikut saya. Saya ada urusan dengan Anda. Zhou ini salah paham. Song Xiao, Anda tunggu saja, Zhou. Siap kapan saja. Song Xiao, Anda gila ya? Anda benar-benar melaporkan kami. Nyonya Li, siapa Anda? Saya melaporkan Song Qiang mengambil alih 3 rumah yang saya beli itu semua. Saya beli dengan uang hasil keringat. Kenapa dia mengambilnya? 2 rumah itu ada apa? Apa itu pengambilan kembali sekarang penyewa? Datang mengamuk. Kami sekarang tidak punya tempat tinggal.
Anda cepat pulang. Selesaikan kekacauan ini. Bukan katamu itu bukan rumah saya. Saya mau pulang kemana? Baiklah, sekarang Anda sudah besar ya. Sedikit konflik langsung ke pengadilan. Baiklah, kami juga akan melaporkan Anda. Anak yang tidak berbakti. Ya benar, adikmu sudah bilang. Secara hukum tidak ada yang seperti itu selama Anda belum mati. Anda harus menghidupi kami berdua. Baiklah, kalau begitu laporkan saja. Asal Anda melaporkan. Pengadilan putuskan berapa saya bayar berapa. Saya dengar sepertinya sebulan. Beberapa ratus saja saya tidak mampu. Saya juga dengar bisa memberikan barang. Nanti saya akan membelikan Anda. Kirim pembalut seharga 500 yuan. Bagaimanapun juga hukum mengakuinya. Silakan saja pergi ke pengadilan. Kamu gadis kecil, tunggu saja. Ketika adikmu kembali dan melihat surat pengecara ini, dia pasti akan mematahkan kakimu. Baiklah, biarkan Song Qiang datang. Aku akan menunggu di sini. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Tunggu saja. Kamu benar-benar sudah besar. Kamu pikir tidak ada yang bisa mengendalikanmu? Aku beritahu kamu. Sekarang Qiangzi sudah sukses. Banyak hubungan di luar sana. Simpan saja tenagamu untuk pengadilan. Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Selamat pagi, Direktur. Masuk. Total Song, saya tahu Anda ingin tahu tentang arah pemasaran. Kami berada di garis depan pekerjaan, jadi saya sudah menyusun data beberapa tahun ini. Di atas adalah situasi pemasaran, dan proyek-proyek penting sudah saya klasifikasikan dan susun, silakan dilihat. Saya memang tidak salah memilih orang. Hang Min, mulai sekarang, jangan panggil saya Total Song lagi seperti dulu. Panggil saja Kak Song, terdengar lebih akrab. Saya benar-benar bisa? Ya. Ngomong-ngomong, Zhang Min, Song Qiang mungkin akan kembali ke perusahaan untuk membuat masalah. Dia punya dendam pada saya, mungkin akan melibatkan kamu. Kamu harus hati-hati. Saya tidak takut, tapi saya masih punya satu pertanyaan untukmu. Kamu ingin tahu bagaimana saya menjadi bos ya? Ya. Ini adalah mantan suami saya setelah mabuk, kehilangan kendali dan memukul saya. Dia memang tidak sengaja sebelumnya, tidak pernah memukul saya. Tapi saya tetap tidak bisa menerimanya. Untungnya mantan suami saya punya hati nurani. Dia punya status sosial. Takut saya akan membuat malu, jadi tanpa banyak bicara mentransfer 5 miliar kepada saya dan terus berusaha untuk mendapatkan saya kembali. Bahkan perusahaan ini juga saya dapatkan untuk putri saya. Saya sudah mentransfer 500 juta ke rekeningmu dan perusahaan yang dulu didirikan dengan dukungan diam-diam darimu juga akan dialihkan kepadamu. Saya tidak merasa ada yang salah dengan ini. Saya mengerti, tapi membuat keputusan ini pasti tidak mudah, kan? Tapi setidaknya hidup sudah terjamin, itu juga bagus. Sebenarnya saya ingin membawa uang sebanyak ini untuk membawa keluarga berlibur dan bersantai. Tapi siapa sangka setelah ibu tahu saya bercerai, dia berpura-pura dan menyalahkan saya karena meninggalkan sumber uang. Adik saya juga menyalahkan saya karena memutuskan sumber penghasilannya dan bersama ibu. Mereka mengusir saya dari rumah. Bahkan Anan juga dihina. Sungguh keterlaluan. Orang seperti itu pantas jadi orang tua. Mereka bahkan tidak bertanya padamu, kenapa kamu bercerai? Dan Anan yang begitu manis, bagaimana bisa dianggap beban? Tidak apa-apa. Kalau kamu sibuk dan tidak ada waktu untuk merawat Anan, serahkan saja pada kami akan merawatnya di perusahaan. Bagaimana bisa saya punya anak perempuan yang tidak berguna? Kamu bercerai lalu masa depan saya, bagaimana pergi sana? Tidak disangka selama ini. Justru teman baru yang tidak ada hubungan darah yang pertama kali peduli padaku. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa meskipun mereka keluarga. Tapi kamu sudah memberikan kasih sayang seperti itu. Mereka tidak menghargainya, hanya akan menyakitimu. Menurut saya lebih baik putus hubungan dengan keluarga seperti itu. Ya, saya pikir
keluarga seharusnya rukun. Meskipun mereka tidak adil pada saya bisa sabar. Tapi ternyata kesabaran saya yang berlebihan justru membuat mereka semakin menjadi-jadi. Mereka tahu kamu baik hati. Makanya mereka berani memperlakukanmu seperti ini begitu semena-mena. Kak Song, kamu tidak boleh lemah lagi. Sekarang kamu harus memikirkan Anan dan dirimu sendiri. Pertimbangkan baik-baik. Ya, saya sudah memikirkannya. Saya akan menjalankan perusahaan dengan baik untuk Anan. Menciptakan lingkungan hidup yang baik. Setidaknya agar dia tidak seperti saya waktu kecil. Merasakan banyak penderitaan dan kesulitan. Orang tua memang begitu. Sekarang dia sudah berkembang. Mari kita cari cara membujuk dia ke keluarga Song kita. Pikirkan lagi, dia mengeluarkan uang. Ibuku bilang jangan mati di sini. Rumah kita akan segera diambil kembali. Kau tidak punya pekerjaan, hanya menunjuk uangnya. Biarkan kita menjalani kehidupan yang baik. Jangan pernah berpikir tentang hidup di masa depan. Oke, siapa yang tidak bisa hidup dengan uang? Apakah ini hanya sekarang? Aku ini ayah, tidak peduli bagaimana aku bisa bekerja keras. Dia telah membesarkannya selama beberapa dekade. Apa pekerjaan direktur? Aku akan membawa orang tua itu datang ke sini untuk minum teh dan mengobrol. Aku masih bisa pamer di depan mereka. Pergi. Ketua Song, ketua tidak baik. Ada beberapa orang di luar yang mengaku sebagai anggota keluarga Anda. Aku harus ribut melihatmu, tapi sepertinya orang yang datang tidak baik. Tidak apa-apa, ini saatnya. Sudah waktunya untuk istirahat. Ketua memerintahkan untuk tidak menerima tamu asing, silakan pergi sesegera mungkin. Kau buta, kau tahu siapa aku. Bos ibunya berani menghentikanku. Aku tidak peduli siapa kamu. Apakah Anda tahu siapa saya? Pemimpin kelompok penjualan kedua. Kau diusir. Siapa yang dipandang rendah oleh Dou Yang Wei? Anda. Saya. Aku menunggu kakakku datang. Kalian berdua terlihat bagus. Semua orang besar datang untuk melihatnya. Ayo. Putri saya yang tidak memiliki hati nurani. Dengan uang tidak peduli orang tua. Jangan lakukan 3 pekerjaan adikku. Ya, kita. Jangan semua uangnya sudah menjadi orang tua. Dia membuat konsesi terbesar. Masih berpikir, aku menelan semua uang. Anda berbicara tentang apakah dia tidak ingin wajah. Dia pulang dengan 5 miliar perceraian. Tentang uang itu untungnya kami masih menganggapnya sebagai bagian dari keluarga, tak disangka dia ternyata adalah seorang yang pelit dan egois. Benar juga, Kak, bagaimana bisa kau melakukan ini? Kau ambil banyak uang, kenapa tidak membantu keluarga? Sekarang malah membiarkan 2 petugas keamanan menahan kami di sini. Kau terlalu keterlaluan. Ada apa dengan bos perusahaan Singmang ini? Sepertinya dia adalah keturunan yang tidak berbakti. Mendengar cerita ini setelah bercerai dan menjadi kaya, dia tidak mengakui orang tuanya lagi. Dunia sekarang ini. Xiaozu, lihatlah, kami sudah sampai di depan pintu perusahaanmu. Masih belum mengundang ayah dan ibu untuk naik dan duduk sebentar. Tidak perlu seperti. Aku tidak punya tempat di rumah kalian, ini adalah rumahku. Dan kalian juga tidak punya tempat di sini. Xiaozu, kalau kau bicara seperti itu, akan sangat menyakiti hati ayah dan ibu. Bagaimana pun juga kita tetap satu keluarga. Bagaimana mungkin ada dendam yang bertahan semalamnya? Di rumah memang ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku dan ibumu hari ini hanya ingin datang melihatmu. Dan melihat bagaimana pekerjaanmu di perusahaan ini. Betul-betul sekali dulu. Kau sangat menyayangi adikmu sekarang. Kenapa begitu tidak ingin adikmu bahagia? Apa cara membuatnya bahagia adalah menjadi donor darah seumur hidupnya. Selama bertahun-tahun apakah aku belum cukup berkorban? Apalagi yang harus kulakukan agar dia bahagia? Kalau kau begitu kasihan padanya, pergi jual darahmu. Gunakan uang hasil menjual darahmu untuk membesarkan anakmu sendiri. Jangan ganggu aku. Melihat kalian, aku merasa muak. Song Xiao, kami melahirkanmu dan membesarkanmu. Apa yang membuat kami bersalah padamu? Melahirkanku hanya untuk melayani Song Qiang. Aku dilahirkan untuk menjadi pengasuh Song Qiang. Membesarkanku dengan pakaian bekas Song Qiang. Setelah lulus SMA, aku harus mencari uang sendiri untuk sekolah. Kalian tidak ingat? Saat itu aku mengenakan pakaian bekas Song Qiang dan diajak teman-teman. Aku menangis minta tolong pada kalian.
kalian tidak ingat? Aku ingat semuanya ketika aku pertama kali punya uang. Aku berpikir untuk membuat kalian hidup lebih baik. Tapi saat aku bilang aku bercerai, kalian malah berpikir bagaimana cara mengusirku. Apakah kalian pantas mengatakan bahwa kalian melahirkan dan membesarkanku? Xiao Ju, bagaimanapun kita, tetap satu keluarga perlu, sampai sebegitu buruknya kah? Kakak, hal-hal yang tidak pantas itu jangan diungkit lagi, tidak baik untuk statusmu sekarang. Kalau kalian masih tahu malu, cepat-cepat keluar dari rumahku. Kamu HP? Ayo lihat-lihat, saksikanlah. Wanita ini tidak tahu terima kasih setelah kaya. Langsung melupakan orang tua, lihatlah. Dunia tidak adil, hati manusia tidak seperti dulu, ayo nilai. Bukan ini depan perusahaan desain Singmang. Apa yang terjadi? Sepertinya direktur utama baru anak yang tidak berbakti. Setelah kaya tidak mengakui keluarga lagi. Hasilnya sekarang dia kaya, punya status. Langsung membuang kami semua. Dari kecil dia adalah buah hati kami menyayanginya sampai ke tulang. Apapun yang enak kami simpan untuknya. Saya rela lapar beberapa kali untuk membelikan tulang rusuk kesukaannya. Susah payah membesarkannya. Menikahkannya dengan keluarga baik, dia sukses. Langsung menendang kami keluar. Dia sendiri tinggal di beberapa villa. Bahkan mengusir kami dari rumah terkecil. Dia bilang, rumah itu kosong, tapi tidak boleh kami tinggali. Coba katakan bagaimana saya punya anak yang tidak tahu terima kasih seperti ini. Kakaknya ini dari kecil sudah keras kepala. Suka merebut dan menindas saya tumbuh. Dalam pukulan dan tendangannya dulu saya kira, dia hanya tidak bisa mengontrol emosi setelah besar. Dia akan berubah, tapi ternyata diaman, seorang yang tidak punya moral. Bahkan memaksa kami 5 orang tinggal di satu rumah kecil. Bahkan melaporkan kami ke pengadilan. Katanya kami merebut rumahnya. Saya tidak mengerti. Bagaimana bisa ada orang seperti ini memperlakukan keluarganya sendiri, tidak takut karma kah? Selama ini dia tidak pernah berbakti, selalu saya dan suami yang merawat mertua. Kami belum sempat menegurnya. Dia malah balik menindas kami. Kita pergi untuk berdebat dengannya, tapi dia langsung saja menyuruh satpam mengusir kami dari rumah. Setelah punya uang dia malah menghitung orang tua dan membuang mereka. Gadis Castle yang lisik seperti ini tidak boleh dibiarkan. Saya sedang hamil. Dia sama sekali tidak punya perasaan anak dalam kandungan saya. Hampir keguguran. Sungguh kejam, tidak bisa, saya harus membagikan ini ke grup keluarga biar keluarga kita lihat. Ada juga yang seperti ini, Kak Song, bagaimana ini? Jumlah penonton langsung di ruang siaran mereka sudah mencapai ratusan ribu. Meskipun yang mereka katakan bohong, itu akan sangat berpengaruh pada bisnis perusahaan kita. Tidak apa kita beri mereka doujia beli traffic. Biarkan masalah ini semakin besar. Biarkan peluru terbang sebentar. Berbakti pada orang tua adalah yang utama, bos. Wanita yang tidak punya hati nurani. Apakah dia merasa bersalah kita akan pergi ke perusahaannya untuk demonstrasi? Kak Song, sudah. Saatnya Zhang Min. Pinjam HP kamu untuk siaran langsung. Baik. Wanita Hahat ITU buka siaran Masih langsung. berani buka siaran langsung, teman-teman, ayo serbu. Halo semua netizen. Saya tahu saat ini banyak orang yang mencaci saya. Bilang saya anak durhaka, bilang saya kapitalis hitam yang tidak punya hati nurani, tapi saya tetap berdiri di sini. Karena saya masih percaya sebagian besar orang percaya pada kebenaran dan keadilan. Perkataan yang akan saya sampaikan berikut ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan merek yang bekerja sama dengan saya. Tolong beri saya beberapa menit untuk mendengarkan pengalaman pribadi saya. Setelah saya selesai bicara, baik itu tuduhan atau cacian, saya terima. Kasih dia beberapa menit juga tidak apa. Terima kasih semua, nama saya Song Xiao. Saya lahir di keluarga yang tidak kaya. Saat saya berumur 4 tahun, adik saya lahir. Sejak saya mengerti, orang tua saya bilang kakak laki-laki seperti ayah, kakak perempuan seperti ibu. Mereka mendidik saya harus merawat adik dengan baik, bilang hanya jika adik sukses, baru hidup saya sebagai kakak tidak sia-sia. Jadi apapun yang ada di rumah, makanan enak atau mainan selalu diutamakan untuk adik. Adik suka makan paha ayam, maka di rumah selalu ada paha ayam setiap kali makan. Tapi adikku tidak suka makan kulit ayam, jadi aku setiap kali makan selalu ada kulit ayam. Aku kira
Kamu suka makan kulit ayam. Kulit ayam itu berminyak sebenarnya. Aku juga tidak suka, tapi kalau tidak makan, aku tidak akan punya apa-apa untuk dimakan setiap kali. Aku selalu membungkus nasi dalam mulut, mengunyah kulit ayam, dan memaksanya masuk ke perut waktu kecil beli baju. Orang tua selalu belikan adik dulu. Aku pakai baju bekas adik yang sudah dibuang. Selama SD, temanku selalu mengejekku, bilang aku setiap hari pakai baju laki-laki. Seperti orang aneh, aku merasa sangat malu. Pulang ke rumah dan menangis mengadu. Tapi orang tua setelah mendengar hanya menyuruhku makan sedikit, kurus sedikit, tumbuh lambat sedikit, supaya pakai baju adik tidak terlalu ketat. Mereka juga bilang, uang untuk beli baju untukku bisa dipakai beli banyak mainan untuk adik. Mereka memarahiku. Kenapa tidak bisa mengasihi adik sejak itu? Aku bahkan tidak bisa makan kulit ayam lagi. Jangan ngomong sembarangan dong kalau makan. Ubi dan sayur kenapa tidak bilang? Adik makan enak, tumbuh cepat. Sedangkan aku seharian hanya makan sayur, lapar, kurus kecil. Tinggi badan cepat dikejar adik. Tapi waktu SMP, aku juga punya baju yang pas. Jadi aku cukup senang. Tapi tidak lama kemudian orang tua menyuruhku berhenti sekolah dan bekerja. Mereka bilang, adik mau ikut bimbel, uang di rumah tidak cukup. Tidak bisa biayai 2 orang sekolah. Tapi aku sangat suka sekolah, aku tidak mau berhenti. Aku bilang ke mereka nilaiku tidak buruk, aku sekolah, tidak menghabiskan banyak uang. Aku memohon pada orang tua, memohon pada mereka, biarkan aku terus sekolah. Tapi mereka bilang kalau aku terus sekolah, SMA nanti siapa yang cari uang untuk adik? Memangnya perempuan. Buat apa sekolah? Siapa bilang perempuan tidak boleh sekolah? Mereka memarahiku, bilang aku kejam. Kenapa tidak tahu mengasihi adik? Kenapa tidak tahu memikirkan adik? Aku dimarahi habis-habisan. Terpaksa masuk ke masyarakat. Pekerjaan pertamaku adalah bekerja di lokasi konstruksi, mengangkut batu bata dan merobohkan tembok. Ini adalah pekerjaan yang direkomendasikan ayahku. Pekerjaan yang sangat berat dan melelahkan, berdebu dan sangat melelahkan. Tapi gajinya tinggi, ratusan ribu sehari, cukup untuk membelikan adikku baju baru. Tapi karena aku hanya makan sayur, aku jadi kurus dan kecil. Kekuatan fisikku kurang, kekurangan gizi. Bahkan palu pun tidak bisa kupegang dengan mantap. Karena itu mandor memarahiku selama beberapa hari. Aku bekerja kurang dari setengah bulan. Mandor beralasan tidak menerima pekerja wanita, lalu mengusirku. Hari aku dipecat. Aku pulang membawa uang hasil kerjaku. Ayahku memukuliku selama setengah hari. Dia marah dan menyebutku tidak berguna. Sejak saat itu semua pekerjaan aku cari sendiri. Masuk pabrik, mengantar makanan, mengantar paket. Semua jenis pekerjaan pernah kulakukan. Tapi setiap uang yang kudapat dipakai orang tuaku untuk membesarkan adikku. Nak, aku adalah Tante Zhao yang dulu mencuci piring bersamamu. Saat itu tanganku terluka, kamu buru-buru membantuku mencuci. Terima kasih ya Tante, selalu ingat kebaikanmu. Kemudian aku menyadari, hanya dengan belajar nasib bisa berubah. Jadi aku belajar sendiri di sela-sela bekerja, biaya ujian dan uang sekolahku. Semua dari hasil keringatku sendiri. Aku bisa membuktikan ini, aku adalah teman sekelasmu yang dulu belajar di sekolah malam. Setiap pulang selalu melihatmu sendirian di sudut, masih memegang buku dan terus belajar. Kamu sekarang sudah berjuang keras sampai sejauh ini. Mereka masih di sini membalikkan fakta dan menjelekkanmu. Sungguh keterlaluan. Kemudian aku menikah. Kupikir bisa lepas dari keluarga ini. Tapi ternyata tidak bisa lepas dari takdir. Setelah aku bercerai, aku bilang pada orang tuaku ingin pulang. Tapi begitu tahu aku bercerai pertama kali, mereka langsung mengalihkan 3 rumahku ke adikku. Pulang ke rumah 3 unit rumah. Aku bahkan tidak punya 1 kamar pun. Semua orang bisa mendengarkan rekaman. Kalau sampai bercerai bahkan 1 sen pun tidak dapat, kalian masih mau mengembalikan rumah ini kepada dia ya, harus segera membuat rencana. Mama rumah ini awalnya dia. Untuk menghormati mama dia yang membelinya, rumah ini sudah milik mama.
Mana ada bagiannya lagi bagaimana kamu bisa punya rekaman? Pasti kamu sudah merencanakan ini sejak lama ya? Aku menelepon ayahku hari itu memintanya menjemputku. Tapi sepanjang sore tidak ada yang mengangkat. Akhirnya aku hanya bisa membawa putriku kembali ke rumah dalam hujan lebat. Tapi saat sampai di depan pintu, aku sedang mendengarkan percakapan mereka. Adik ipar bilang pengalihan nama begitu mendesak. Takut kehujanan. Jadi aku melakukan ini. Mama sebegitu mendesaknya ya? Hujan lebat masih pergi untuk pengalihan nama, lihat aku kehujanan. Kamu mendengar semuanya. Ya. Kalian pikir, perbuatan buruk yang kalian lakukan bisa disembunyikan? Kalian menganggapku orang bodoh yang bisa dipermainkan. Tapi di dunia ini tidak ada dinding yang tidak tembus angin. Perbuatan kalian pada akhirnya akan terungkap di siang hari bolong. Ternyata kebenarannya seperti ini. Keluarga seperti ini seharusnya putus hubungan. Song Xiao selama ini pasti banyak menderita, aku sangat kasihan padanya. Kakak, aku benar-benar salah. Aku tidak punya pendirian, selalu mendengarkan orang tua, membuatmu menderita begitu banyak. Bisakah kamu memaafkanku? Jangan menangis buaya lagi Song Qiang. Kamu pikir kerusakan selama ini bisa diperbaiki dengan sederhana dengan mengatakan aku salah. Kamu sejak kecil menikmati semua keistimewaan sedangkan aku dipukuli dan dimarahi, ayah diperlakukan buruk di lokasi konstruksi. Pada saat-saat itu, pernahkah kamu memikirkan aku sedikit pun? Xiaozu, Mama tahu salah. Salah semua adalah kesalahan Mama. Tolong lihat aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Jangan terus menghitung dengan kami, kita satu keluarga. Hidup bersama dengan baik lagi ya. Melahirkan dan membesarkanku. Kalian bilang telah melahirkan dan membesarkan saya. Tapi selama ini kalian memperlakukan saya seperti budak. Apakah pengorbanan saya belum cukup banyak untuk adik laki-laki saya? Kalian bisa melakukan apa saja. Sekarang kalian datang meminta tolong. Tidakkah itu sudah terlambat? Song Xiao, jangan keterlaluan. Bagaimanapun kami adalah keluarga kalian. Berani-beraninya, kalian memutuskan hubungan dengan kami. Orang lain akan mengejek kalian. Saat kalian melakukan semua ini, tidakkah kalian takut saya sudah muak? Saya tidak ingin lagi memiliki hubungan apapun dengan kalian. Ternyata benar orang yang diusir oleh keluarga mertua. Caranya juga tidak ada habisnya. Hatinya juga sangat jahat. Apakah kalian harus membuat aib keluarga ini menjadi terkenal di mana-mana? Bukankah itu karena kalian yang mengajarkannya? Kalian saya tidak punya anak perempuan yang tidak punya sopan santun. Dan yang paling penting, apakah saya benar-benar anak perempuan kalian? Omong kosong, kamu bukan anak perempuan kami. Benarkah kalian memperlakukan anak perempuan kalian sendiri seperti ini? Sejak kecil memperlakukan saya seperti pembantu. Semua hal baik diberikan kepada Song Qiang. Saya hanya bisa mengambil sisanya. Memaksa saya untuk berhenti sekolah dan bekerja. Untuk membiayai sekolah dan kesenangannya. Saya bekerja keras di luar sana. Kalian pernahkah merasa kasihan pada saya? Mengapa hanya karena saya seorang perempuan? Mengapa saya harus memberikan uang yang saya hasilkan selama lebih dari 10 tahun? Tanpa pamrih jika itu keluarga dan kerabat saya bisa memberikannya. Tapi karena bukan, saya tentu akan mengambilnya kembali. Di sini saya juga ingin mengatakan jika ada gadis-gadis yang mengalami hal yang sama seperti saya, tolong lindungi dompet kalian. Cinta yang tidak bisa didapat saat kecil setelah dewasa tidak bisa dibeli dengan uang. Jangan seperti saya yang bodoh. Terus-menerus mengeluarkan uang, mengira seperti itu hanya bisa mendapatkan kasih sayang dan cinta. Kamu anak durhaka, apa yang kamu bicarakan? Uang yang kamu berikan ke rumah itu sudah seharusnya. Kami sudah susah payah membesarkanmu, kamu harus memberikan kontribusi untuk keluarga ini. Ini sudah sewajarnya. Sewajarnya yang kalian sebut membesarkan aku adalah memberiku sisa makanan, memakaikan baju dan sepatu bekas. Kalian menganggapku apa? Mesin ATM kah? Meskipun anak kandung kamu juga akan melakukan ini kan? Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Bagaimanapun juga kamu adalah anak kandung kami. Kamu adalah daging yang jatuh dari tubuhku di tubuhmu. Mengalir darah keluarga Song. Aku sebenarnya ingin menjaga sedikit kehormatan kalian. Tapi kalian masih tidak mau mengaku salah. Lihatlah apa ini.
Ini adalah laporan tes DNA aku sebenarnya, bukan anak kandung kalian. Kalian pikir waktu itu aku masih kecil, tidak punya ingatan ya tidak? Aku tahu aku dibawa oleh orang jahat dari panti asuhan dan dijual ke keluarga ini. Tapi aku ingin menipu diriku sendiri. Aku ingin melupakan bahwa aku adalah anak yatim. Aku ingin menipu diriku sendiri bahwa aku punya keluarga. Aku sudah berkali-kali berharap. Itu hanya mimpi burukku berharap kalian setidaknya punya sedikit rasa sayang padaku. Karena itu aku bekerja keras mencari uang, bekerja mati-matian, berpikir selama aku cukup baik, kalian akan mencintaiku seperti mencintai Song Qiang. Kakak Song, kamu terlalu menderita, mereka memperlakukanmu seperti ini. Benar-benar tidak bisa diterima, kamu tenang saja. Kami semua mendukungmu, pastikan orang-orang jahat ini mendapatkan hukuman yang setimpal. Kakak, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa kalau saja aku tahu lebih awal. Mereka memperlakukanmu seperti ini, aku tidak akan mau. Kamu maafkan aku ya, aku janji. Nanti pasti akan membalasmu dengan baik Song Xiao. Jangan ngomong sembarangan di sini, mana ada orang jahat. Tidak ada hal seperti itu, kamu hanya ingin menjelekkan nama keluarga kami. Benar juga Xiazhu. Kamu tidak bisa karena membenci kami, lalu membuat cerita bohong seperti ini. Kami sudah susah payah membesarkanmu. Kau tidak bisa bersikap seperti ini. Kapan ini? Aku tidak mengakui bahwa kalian memiliki sedikit hati nurani. Kalian harus melaporkan. Biarkan mereka dihukum-hukum, jangan mau bully Song Xiao lagi. Xiazhu, kau tidak bisa melakukan ini. Kita adalah keluarga. Apa yang bisa saya diskusikan? Jika kau melaporkan, kita sudah selesai. Song Xiao, ku bilang aku orang tua kalian. Kau melakukan ini. Bahkan jika penegak hukum datang, dia tidak akan mempercayaimu. Aku sudah melaporkan ini. Mari kita bicara dengan penegak hukum. Song Sister. Ada apa? Aku punya beberapa kabar baik. Jangan terburu-buru. Katakan satu persatu. Saya berjanji. Jika aku mengatakan hal ini, kau lebih cemas. Pertama-tama nama Anda. 3 properti yang saya beli telah dipulihkan. Melakukan pengambilan gambar. Gunakan perusahaan kami sesuai dengan permintaan Anda. Menyiapkan rencana amal untuk rumah bayi. Membantu lebih banyak anak kembali ke rumah. Kedua, karena setelah ini, semua orang di keluarga Song ada di jalanan. Song Hua Qiang Li Guilan. Mereka memperdagangkan anak-anak. Berbagai kejahatan seperti pendudukan ilegal atas properti orang lain. Dijatuhi hukuman berat. Dan menyinggung Song Qiang kami. Dia juga tidak dapat menemukan pekerjaan. Aku ingin menceraikannya. Anda tidak memiliki beban psikologis. Ini adalah apa yang pantas mereka dapatkan. Dan setelah terakhir kali, setelah siaran langsung booming, ada gelombang kerabat online. Kami telah menemukan pedagang yang memperdagangkan Anda. Menurut dia Anda tidak di panti asuhan. Ada keluarga. Aku salah ingat. Tapi, saya tidak tahu orang tua kandung saya. Bagaimana kabarmu? Jadi ada satu hal yang paling penting. Menurut laporan DNA kami sudah menemukan orang tua kandungmu, sekarang mereka ada di ruang rapat. Menunggumu. Cepat bawa aku menemui mereka.